Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan, salam kerukunan berbangsa dan bernegara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebangkitan Nusantara. Kembali masih bersama kami di channel Bakul Dawet Mengaji Ma'rifat, yakni mengkaji diri untuk menuju kepada ilahi. Saudara-saudaraku semua, sebelum kita mulai uraian lebih lanjut, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, marilah sejenak kita melihat diri kita sebagai manusia. Saya, Anda yang menonton semua di channel ini, melalui channel Dawet Ma'rifat ini, adalah sama-sama sebagai seorang manusia. Nah, dalam menampaki kehidupan ini, sesekali kita muncul di dalam benak kita dalam keseharian mengisi kehidupan ini, yakni muncul pertanyaan, sebenarnya kita ini manusia ini kenapa ya? Untuk apa? Kok kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan di atas dunia ini dan menjalani suka duka, kesusahan, kegembiraan, kesempitan dan kelapangan yang kadang membuat pikiran kita stres dan jenuh menghadapi hidup ini. Apalagi di dalam era teknologi yang sampai saat ini semakin pesat, tapi justru malah membuat manusia semakin stres dan semakin pusing dalam menghadapi hidup ini. Nah, pada kesempatan ini kami akan coba mengurai untuk apa kita ini sebenarnya sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan di atas muka bumi. Merujuk kepada firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Kita sebagai manusia, Anda bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini dipanggil oleh Allah dan diberitahu bahwasanya kita ini diciptakan olehnya, oleh Tuhan, hanya untuk menyembahnya. Kita sebagai manusia dipanggil oleh Allah di dalam firman-Nya, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, dengan kasih sayang kepada kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Panggilan sayang itu ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia, yakni makhluk yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang tadi di awal, dengan semua suka dukanya sebagai manusia, dengan semua kesibukan dan pekerjaannya. Nah, di antara sela-sela itu memang sering sekali kehidupan ini kadang terasa hampa. Rutinitas itu membuat kita jenuh. Dan kadang pula kita ini tak tentu arah. Bingung, harus bagaimana kita ini. Nah, ternyata
Allah memanggil kita, semua manusia itu yang sudah Allah ciptakan dengan perintah untuk menyembahnya. Jadi kita diciptakan ini adalah untuk menyembah Dia, Allah Sang Maha Rob, pencipta sekalian manusia. Nah, pada saat kita sudah tahu mendengar ayat ini, pasti semua orang akan bertanya-tanya, lalu bagaimana cara kita bisa menyembahnya, menyembah Tuhan, menyembah Allah, yang Allah firmankan sendiri di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Bagaimana saudaraku kita bisa menyembahnya kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun? Namun untuk pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu arti menyembah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menyembah itu adalah mengabdi kepada sesuatu, menghormati, memuja, dan takluk di bawah perintahnya. Jadi dapat kita katakan bahwasanya menyembah adalah mengabdikan, menghormatkan, memujakan, menaklukkan apa yang kita miliki sesuai dengan perintahnya dan hanya kepadanya, hanya kepada Tuhan itu sendiri. Seperti yang sering kita baca di dalam surat Iftitah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, sesuai kalau sudah seperti itu, sesuai dengan awal mula tujuan kita ini diadakan di dunia, seperti di surat Al-Baqarah ayat 21 tadi. Jadi memang manusia itu diadakan, diciptakan di muka bumi ini hanya untuk menyembah, mengabdi, takluk, hormat, dan tunduk kepada Tuhan yang Maha, segala Maha. Nah, kriteria nyembah itu seperti apa? Caranya seperti apa? Untuk caranya nanti kita bahas di lain waktu, tetapi pada kesempatan ini kami akan sedikit mengulas mengenai cara menyembah. Yang dimaksud mengulas mengenai apa itu menyembah. Yang kami tadi sudah sampaikan menurut makna bahasanya. Jadi kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, itu secara logika kita harus mempersembahkan apa yang kita miliki, baik itu harta, umur, pekerjaan, kemampuan, pikiran, tenaga, itu harus kita curahkan minimal lebih besar dari apa yang kita gunakan. Minimal 51% dari daya, kemampuan, potensi yang kita miliki, baik berupa harta, rumah, dan lain sebagainya, itu harus lebih besar kita abdikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan kita punya daya 100, potensi 100, ya minimal 51% dari 100 daya kita harus kita abdikan kepada Tuhan. Dan konsekuensi itu ternyata prakteknya tidak mudah, saudaraku, wahai sesama manusia. Dan itu sangat berat sekali. Tetapi ya itulah apa adanya, memang menyembah seperti itu. Kalau hanya sedikit, kalau mau dibilang sisa sepertinya kok ya kurang pantas. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu ya. Dalam prakteknya memang kita sering memberikan sesuatu untuk Tuhan ini, mempersembahkan itu
hanya sisa-sisa. Waktu ya sisa kita, semuanya sisa. Harta juga demikian. Tenaga apalagi. Jadi intinya menyembah itu adalah kita mempersembahkan yang terbaik, yang terbesar, istilahnya dari potensi yang kita miliki hanya kepada Tuhan. Baru kita bisa dikatakan menyembah. Itu baru minimal. Jadi kalau mau all in ya sebenarnya semuanya seperti tadi di dalam doa iftitah yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu. Dan itu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 162. Jadi intinya pada kesempatan ini kriteria kita menyembah, dikatakan menyembah itu adalah mengabdikan semua potensi, menyerahkan semua potensi yang kita miliki itu lebih besar kepada yang kita sembah daripada untuk diri kita sendiri. Baik itu berupa harta, waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Baiklah untuk lain waktu, bagaimana nanti tata cara kita menyembah Tuhan sebagai kisi-kisi bahwasanya menyembah Tuhan itu harus melalui utusannya. Ya, yang itu terdapat di dalam surat An-Nahl, ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Nah, jadi untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah itu harus melalui seorang rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah lain waktu kita sambung dengan bagaimana tata cara kita sebagai manusia kalau ingin menyembah Tuhan. Karena itu adalah tujuan manusia diciptakan di atas muka bumi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.